Peran Wali Sanga dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Wali Sanga terdiri dari dua kata wali dan sanga, yang artinya 9 orang wali. Pertama, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan keturunan ulama dari Persia. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik penyebar Islam pertama di Pulau Jawa. Ia hijrah di Jawa, tepatnya di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 9 April tahun 1419 Masehi. Di hidupnya ia mendirikan sebuah pesantren di Leren, Gresik. Kedua, Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim Asmarakandi. Beliau masuk Pulau Jawa tahun 1443 Masehi. Raden Rahmat dan keluarganya menetap di daerah Ampel Denta. Di sana ia membangun masjid dan membuka pondok pesantren. Sunan Ampel juga membuat peraturan yang dikenal dengan falsafah Moh-5. Makam Sunan Ampel sekarang berada di Ampel Denta, Surabaya. Ketiga, Sunan Giri, Raden Paku. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Ia merupakan tokoh fakih dan ahli falak perbintangan. Ia juga menciptakan berbagai jenis permainan anak seperti jelungan, jamuran, padhang bulan, dan coblak suweng. Sunan Giri pernah diangkat menjadi penasihat dan panglima militer di Kesultanan Demak. Ia wafat tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Keempat, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Ia lahir di tahun 1465 Masehi. Beliau berkelana kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Timur. Ia mendirikan pesantren Watu Layar. Dalam berdakwah, Sunan Bonang gemar mengunjungi daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, maupun Pulau Bawen. Sunan Bonang berdakwah melalui karya sastra dengan mengubah suluk. Karyanya terkenal adalah Linglung dan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai pencipta tembang Macapat Durma. Beliau wafat di Bawen tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung Tuban. Kelima, Sunan Derajat, Raden Kasim. Raden Kasim putra dari Sunan Ampel. Ia lahir di tahun 1470 Masehi. Ia adalah saudara kandung dari Sunan Bonang. Filosofi yang terkenal dari Sunan Derajat adalah filosofi 7 Saftangga. Sunan Derajat memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat golongan rendah seperti fakir dan miskin. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Peciran, Lamongan, Jawa Timur. Keenam, Sunan Kalijaga, Raden Mas Sahid. Raden Mas Sahid adalah putra dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Beliau termasuk salah satu murid Sunan Bonang. Asal-usul nama Kalijaga berasal dari bahasa Jawa yang artinya menjaga sungai. Ada juga yang menyebutkan bahwa Kalijaga berasal dari bahasa Arab Kadizaka yang artinya hakim yang suci. Sunan Kalijaga tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Seni kreasi Sunan Kalijaga yang terkenal adalah wayang kulit. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam upaya dakwahnya. Pada pertengahan abad ke-15, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu, dekat Demak. Ketujuh, Sunan Kudus, Jafar Syadik. Sunan Kudus putra dari Sunan Muden atau Raden Isman Haji. Ibunya bernama Syarifah, putri Sunan Ampel dan adik kandung Sunan Bonang. Beliau berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak
Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Sunan Kudus dikenal sebagai pujangga yang mengarang cerita pendek berfalsafah dan bernafaskan Islam. Beliau juga menciptakan tembang Mijil dan Mas Kumambang dengan disisipkan ajaran Islam. Sunan Kudus dalam berdakwah sering mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Kedelapan, Sunan Muria, Raden Omar Said. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga, dari istrinya bernama Dewi Saroh, adik kandung dari Sunan Giri. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah bernama Kale, 18 km ke utara Kudus. Adapun gaya berdakwah Sunan Muria seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah menggunakan media kesenian rakyat berupa gamelan. Ia menciptakan gending sinong dan kinanti. Pusat kegiatannya di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil bercocok tanam dan berladang. Ia mengajarkan agama Islam. Letak makam Sunan Muria sekarang berada di atas Bukit Muria, tepat di belakang masjid yang konon dibuat beliau sendiri. Kesembilan, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah anak dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, adapun ibunya Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ia lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir. Kegiatan dakwahnya berpusat di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Ia memanfaatkan pengaruh sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Ia juga mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal sebagai Kesultanan Pakumwati. Beliau adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi.